Sekarang kita masuk ke aplikasi persamaan diferensial nonlinier ya. Jadi setelah sebelumnya kita membahas mengenai aplikasi dari persamaan diferensial linier, pada kali ini kita akan mencoba yang nonlinier ya. Jadi aplikasi pertama yang akan kita jelaskan adalah model pertumbuhan logistik. Oke. Jadi apa yang dinamakan model pertumbuhan logistik? Setelah kita tahu sebelumnya, kita pernah membahas mengenai model pertumbuhan ya, model pertumbuhan biasa ya. Jadi itu dinamakan model pertumbuhan Malthus. Jadi model pertumbuhan Malthus itu dianggap tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat fungsinya ya, fungsinya itu kan seperti bilangan eksponensial berpangkat ya. Dimana kalau kita gambarkan bilangan eksponensial berpangkat itu adalah kurvanya dia selalu naik. Dia selalu naik sampai tidak terhingga. Nah itu sangat bertentangan dengan keadaan realnya. Realnya bahwa yang namanya pertumbuhan suatu populasi itu ada suatu batas. Nah, jadi ada faktor-faktor yang belum diperhitungkan oleh Malthus sehingga muncul yang dinamakan model pertumbuhan modifikasi, namanya model pertumbuhan logistik ya. Model ini ditemukan oleh Verhoeven ya, yang membuat model formulasi pertumbuhan yang lebih realistik dinamakan model pertumbuhan logistik. Jadi pada model pertumbuhan logistik ini aturannya tetap mirip ya, jadi dn per dt. Kalau misalkan Malthus itu kan berarti A min B ya, kalau tidak salah ya. Nah kalau di sini ini bukan A min B, tapi lebih ke A min B N. Nah dikalikan dengan N. Jadi ada unsur N di sini, ya, di mana A itu adalah laju pertumbuhan. Kemudian yang B itu dinamakan sebagai pengaruh kepadatan. Nah, dengan adanya modifikasi model ini ternyata mengakibatkan persamaan diferensialnya menjadi persamaan diferensial nonlinier karena di sini ada n pangkat 2 kan. Jadi kalau misalkan kita turunkan lagi adalah dn per dt itu sama dengan A kali N min B kali N kuadrat. Nah, di sini kan ada unsur kuadratnya. Jadi itu bukan lagi menjadi persamaan linier. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan menyelesaikan persamaan diferensial ini ya. Berarti istilahnya adalah kita akan cari solusinya. Ya, jadi solusinya seperti apa dengan menganggap bahwa masalah nilai awal 0 itu adalah N0. Itu ya. Berarti dalam video ini saya akan mengkhususkan untuk bagaimana cara menurunkan persamaan diferensial dari model pertumbuhan logistik. Tentunya dengan menggunakan aturan-aturan atau teknik-teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Pertama kita rubah dulu bentuknya. dn per dt ya, itu kan tadi akan sama dengan a n min b n kuadrat ya. Kemudian saya rubah menjadi dn per dt dikurangi dengan an ya sama dengan min bn kuadrat. Nah di sini saya gunakan teknik permisalan, tapi permisalannya seperti ini ya. Jadi misal, masih ingat nggak ya kalau saya merubah V jadi N pangkat 1 min N kecil, di mana N itu adalah derajatnya ya. Derajatnya berapa ini? Derajatnya adalah 2 ya. Berarti N-nya itu sama dengan 2, sehingga V itu sama dengan N 1 min 2. Jadi V-nya adalah N pangkat min 1. Oke, V-nya sudah ada, N-nya juga sudah ada. Jadi saya akan membuat suatu variabel baru V
yang aturannya seperti ini. Untuk kali ini berarti N sama dengan V pangkat min 1 ya. Nah, dari sini kita lihat karena kebutuhan kita adalah dN per dt, maka yang ini saya turunkan. Jadinya dN per dt ya, ini diturunkan terhadap T, ini juga diturunkan terhadap T. Ini min satunya saya turunkan dulu ya, berarti min V pangkat min 2, lalu ada dV per dt. Gini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini saya substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Jadi nanti saya peroleh bahwa dN per dt-nya saya rubah menjadi ini ya. Berarti jadi min V pangkat min 2, lalu ada dV per dt gitu. Kemudian min A, N-nya apa? N-nya adalah V pangkat min 1. Oke, V pangkat min 1. Lalu ada min B N kuadrat. Ini N pangkat satunya sekian, berarti N pangkat 2. Jadinya V pangkat min 2. Nah, kemudian saya hanya menggunakan manipulasi saja, saya trik saja. Jadi saya kalikan dengan min V pangkat 2 ya. Supaya apa coba? Ya, supaya ini hilang. Gitu ya. Supaya nanti ini hilang. Jadi nanti yang kita peroleh setelah dikalikan ini semua itu adalah dV per dt ya, kemudian plus A kali V, betul ya. Nah, kemudian min kali min jadi plus, berarti B. Nah, ini kan jadi terlihat lebih sederhana daripada yang atas ini. Ya, artinya ini menjadi bentuk PD linear. Tapi apakah PD linear ini bisa berubah terpisah? Saya rasa ini tidak nih. Saya rasa ini tidak. Sehingga kita akan menggunakan yang namanya faktor pengintegralan. Ya, kita panggil faktor pengintegralan. Apa faktor pengintegralannya? Ingat nggak? Ada HT. Itu sama dengan eksponensial integral A dt. Ini ya. Berarti apa? E pangkat AT. Jadi ini faktor pengintegralannya ya. Nah, faktor pengintegralan ini fungsinya adalah untuk mengalihkan dengan ini semua. Jadi sama dengan ini tadi. Jadi ini nanti hasilnya ya saya kalikan dengan E pangkat AT. Jadi ini faktor pengintegralan itu fungsinya adalah mengalihkan ini semua. Jadi apa yang diperoleh? Jadi yang diperoleh adalah setelah saya kalikan itu ada E pangkat AT dikalikan dengan dV per dt, lalu ada plus apa tadi? Ya, ada AV dikalikan dengan E pangkat AT sama dengan apa tadi? E pangkat AT kali B. Nah, bentuk yang sebelah kiri ini atau ruas kiri ini ya, ruas kiri ini kalau misalkan kalian mau bayangkan itu sama kayak saya menurunkan E pangkat AT dikalikan V. Gitu loh. Jadi kayak semacam saya turunkan ini. Jadi diferensialkan ini. Masih ingat gak bentuknya? Kalau kamu punya U kali V, berarti apa turunannya? Ya U aksen V plus UV aksen. Itu kan gitu. Sehingga nanti ini kalau saya turunin berapa? Ya U aksen ini diturunin berapa? Berarti A E pangkat AT kali V ditambah apa lagi? E pangkat AT kali dV per dt. Nah, ini kan persis. Ya, ini persis ya. Dilihat lagi ya, ini persis. Sehingga yang sebelah kiri itu bisa saya sederhanakan menjadi D E pangkat AT dikalikan dengan V. Lalu yang sebelah kanan saya biarkan saja. Nah, kemudian kalau saya bisa mengetahui turunannya, maka untuk menjadikan D-nya hilang kan harus diintegralkan. Jadi istilahnya setelah ini itu saya integralkan.
diintegralkan, sehingga nanti saya punyanya E pangkat AT dikali V itu sama dengan integral dari E pangkat AT kali B. Otomatis di sini ada dt-nya ya. Berapa hasilnya coba? Integral E pangkat AT dikalikan dengan B. Masih ingat gak? Ya, hasilnya berapa? Ada B, E pangkat AT dibagi dengan A ya, ditambah dengan C. Ini masih ada E pangkat AT dikalikan dengan V. Ingat fokus kita adalah cari V-nya ya, jadi V-nya. Oke, berarti V itu sama dengan apa saja tadi? Berarti kalau saya pisahkan ke sini kan dibagi ya, dibagi E pangkat AT ya, benar ya. Berarti nanti saya peroleh ada B per A ditambah C dibagi E pangkat AT. Nah, kalau nggak salah seperti ini. Dan ini saya namakan sebagai penyelesaian umum. Nah, karena saya belum menggunakan apa istilahnya masalah nilai awal. Dan ini juga baru V-nya kan, belum N-nya kan. Padahal kita tadi di awal adalah fokusnya di N-nya, bukan di V. Maka langkah selanjutnya adalah saya buat menjadi N. Oke, saya masuk ke sini bahwa N pangkat min 1 yang tadinya itu adalah V, itu sama dengan B per A ditambah C per E pangkat AT. Nah, ini ada agak sedikit rumit tapi menarik ya. Jadi kalau kalian bisa menurunkannya ini bagus banget ya. Berarti dengan kata lain 1 per N ya, NT ya di sini ya, adalah B per A ditambah C per E pangkat AT. Gitu. Kemudian karena tadi permasalahannya menghasilkan penyelesaian umum, saya akan khususkan ya. Khususkan berarti artinya tadi N0 itu sama dengan apa? Begini ya. Berarti T-nya saya ganti 0. Sehingga nanti saya peroleh bahwa 1 per N 0 itu akan sama dengan B per A ditambah C per E pangkat A kali 0. Oh, berarti 0. Nah, sehingga nanti yang saya peroleh adalah B per A plus C ya. Nah, dari sini saya punya bahwa C itu sama dengan 1 per N0 ya, dikurangi B per A. Oke ya, jadi ini yang saya punya ya. Boleh juga nanti disederhanakan menjadi ya A kali N0. Kemudian ada A min B N0. Ini adalah C. Nah, sehingga nanti saya bisa membuat penyelesaian khususnya. Ini kan penyelesaian umum ya. Penyelesaian khusus berarti saya sudah menggunakan N0 di sini nih. Nah, caranya gimana? Berarti caranya ya kita tinggal masukkan saja C-nya menjadi ini. Berarti 1 per NT itu sama dengan B per A plus, nah, C-nya seperti ini ya. A min B N0 dibagi A kali N0 per apa? E pangkat AT. Gini. Nah, nanti kita peroleh 1 per NT. Ini hanya butuh sedikit kerapian dan ketelitian ya untuk menurunkan hal seperti ini. Ini saya samakan penyebutnya. Saya samakan penyebutnya menjadi A E pangkat AT. Oke, setelah itu nanti berarti di sini ada B E pangkat AT, lalu ditambah dengan ini A-nya bisa hilang ya, bisa hilang ke sini. Berarti A min B N0 per N0. Oke, seperti ini ya. Tujuan saya adalah saya mencari NT-nya. Ini masih 1 per NT. Atau ini masih bisa disederhanakan mungkin. Saya buat atasnya dulu. Atasnya menjadi ada N0-nya ya. N0 berarti ada B.
kemudian ada N0, ada E pangkat AT, ditambah dengan A min B N0, ya, lalu dibagi dengan apa? A E pangkat AT. Nah, ini masih 1/NT. Oke, sebentar lagi sepertinya hampir selesai nih. Saya sudah punya seperti ini, maka dari sini saya balik ya, tinggal ya. Berarti NT/1 itu akan sama dengan A E pangkat AT ya, dibagi dengan apa tadi? N0 B E pangkat AT, lalu ada ditambah A min B N0 ya, kalau nggak salah ya, tadi per ada N0. Oke, sehingga nanti di sini saya punya gini, ini N0-nya saya pindah atas saja, berarti A kali N0. Ini E pangkat AT-nya ke bawah ya, bisa nggak ya? Sebenarnya bisa ya. Kemudian dibagi, saya coba langsung, ini tinggal B kali N0. Kemudian di sini ada ditambah oke, seperti ini A min B N0, ada E pangkat min AT. Nah, jadi seperti inilah ya. Seperti inilah yang dinamakan sebagai model logistik. Dia lebih ribet tapi lebih realistik gitu loh. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa merubah suatu model ya, dari model Malthus yang sederhana menjadi suatu hal model yang lebih make sense ya, yang lebih adaptif dengan keadaannya. Jadi itu adalah penjabaran dari bagaimana caranya kita menerapkan PD non-linear khususnya dalam model pertumbuhan dari Malthus menjadi logistik.